Kesia Banjarnahor dari nomor urut 3. Di sini saya akan menunjukkan buku yang unik loh teman-teman. Ini dia bukunya yang cerita tentang rakyat dari 33 provinsi yang ada di Indonesia. Buku ini sangat-sangat bagus loh teman-teman. Saya sudah membacanya yang diciptakan oleh Lingkar Media Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Di sini saya akan menyampaikan cerita yang sangat unik loh teman-teman, yaitu Legenda Sang Kuryang. Sebelum saya menjelaskan, saya akan menaruh bukunya terlebih dahulu. Simak baik-baik ya teman-teman. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang gadis cantik jelita yang bernama Dayang Sumbi. Pada suatu hari, ketika ia sedang menenun kain, pintolan benangnya terjatuh. Sedangkan ia berada di atas ketinggian. Ia merasa malas untuk mengambil benang itu. Iseng-iseng ia berkata, "Siapapun yang mengambil benang itu, maupun perempuan, akan kujadikan saudaraku. Jika lelaki, akan kujadikan suamiku." Tak disangka-sangka, Tumak si anjing istana mengambil benang itu dan memberinya ke hadapan Dayang Sumbi. Dayang Sumbi terkejut, teringat akan ucapannya sendiri. Jika tidak dituruti, para dewa akan marah dan akan menghukum Dayang Sumbi. Makanya Dayang Sumbi menikah dengan Tumang. Tumang adalah titisan dewa yang dikutuk menjadi anjing dan dibuang ke bumi. Akhirnya Dayang Sumbi mengandung dan melahirkan anak lelaki yang diberi nama Sang Kuryang. Sayangnya Sang Kuryang tidak mengetahui bahwa Tumang adalah ayahnya. Pada suatu hari, ketika Tumang sedang berburu ke hutan, ia tak dapat satupun hewan. Karena ia marah, ia membunuh Tumang dan membawanya pulang ke rumah. Ia ngasih dagingnya kepada ibunya. "Bu, ini hasil buruanku. Terima kasih anakku, ibu akan segera memasaknya dan kita akan segera memakannya." Setelah itu, Dayang Sumbi menyari-nyari Tumang. Ia menanyakan ke Sang Kuryang, "Sang Kuryang, kamu melihat Tumang gak?" "Bu, tidak melihat Tumang." Itu Bu, itu sebenarnya daging si Tumang." "Apa? Dasar anak kurang ajar." Dipukulinya ia memakai gayung sehingga Tumang kesakitan dan berdarah. Setelah Sang Kuryang memukul akhirnya karena si Dayang Sumbi memukul Sang Kuryang, Dayang Sumbi diusir dari istana. Konon ia sering berguru kepada orang-orang yang berilmu tinggi, sehingga ketika ia dewasa, ia sangat-sangat sakti. Karena kesaktiannya itu, ia dapat mengalahkan jin dan makhluk halus lainnya. Makhluk halus lainnya sangat-sangat sakti ya teman-teman. Sang Kuryang mengembara dan mengembara lagi dan sampai tidak bisa ditandingi. Saat peninggalan Dayang Sumbi ditempatkan di tempat yang sangat sunyi, sehingga para dewa memberi kecantikan alami pada Dayang Sumbi. Makanya Dayang Sumbi awet muda. Di dalam pengembaraan Sang Kuryang melihat gadis cantik dan mereka sama-sama berkenalan dan dua-duanya sama-sama jatuh cinta loh teman-teman. Saat si gadis dan si Sang Kuryang bercengkrama, Dayang Sumbi melihat kutu di kepala Sang Kuryang. Si gadis terkejut melihat luka di kepala kekasihnya. Ia menanyakan sebab apa luka yang ada di kepala Sang Kuryang. Sang Kuryang menjawab padanya, "Kalau begitu, kau adalah anakku Sang Kuryang." Peki gadis itu yang tak lain adalah Dayang Sumbi. "Mana mungkin aku menikah
menikahi anakku sendiri? Jawab Dayang Sumbi. Sang Kuryang tak percaya. Ia memohon Dayang Sumbi menikah dan menjadi istrinya. Akhirnya Dayang Sumbi meminta dibuatkan telaga dan perahu di puncak gunung dan harus jadi dalam satu malam. Akhirnya Sang Kuryang menyanggupinya dengan dibantu oleh jin dan makhluk halus lainnya. Dayang Sumbi membuat muslihat. Tengah malam ia membunyikan lesung sehingga para ayam mengira pagi telah tiba. Makanya ia mulai berkokok, kukuriuk, kukuriuk. Para penduduk segera terbangun dan mereka segera menumbuk padi. Para jin yang membantu Sang Kuryang mengira pagi telah tiba. Makanya mereka memberhentikan pekerjaannya membuat telaga dan perahu yang mereka buat. Perahu itu telungkup ke bumi dan lambat laun menjadi gunung yang besar. Setelah itu, Sang Kuryang mendekat ke arah Dayang Sumbi. Tak peduli apapun, kau harus menjadi istriku. Jawab Sang Kuryang. Sadarlah nak, kau adalah anakku sendiri. Jawab Dayang Sumbi. Akhirnya Dayang Sumbi berlari dan menjauh ke arah Dayang Sumbi. Dayang Sumbi mengejar Sang Kuryang. Tiba-tiba ada ledakan dahsyat. Tubuh Dayang Sumbi lenyap tanpa bekasan. Sang Kuryang teriak-teriak seperti orang gila. Para dewa membantu Dayang Sumbi. Para dewa membuat Dayang Sumbi menjadi makhluk halus dan dinamai masyarakat sebagai Nyi Roro Kidul. Setelah itu, perahu yang ditendang Sang Kuryang lambat laun menjadi bukit dan akhirnya menjadi gunung yang sangat besar. Nah, itu cerita legenda Sang Kuryang Sakti, sangat-sangat unik kan teman-teman. Sekian dari cerita saya yang saya sampaikan. Terima kasih. Shalom, salam sehat. Terima kasih. Terima kasih.